Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait dengan bagaimana membuat kalimat alasan sanggahan pada seleksi P3K Guru tahap kedua. Nah, video ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang tidak lulus pada hasil pengumuman P3K Guru tahap kedua pada masa prasanggah. Untuk itu, simak videonya terus sampai akhir, jangan di-skip agar teman-teman dapat mendapatkan manfaat dari informasi yang saya berikan. Dan jangan lupa di-subscribe serta bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik teman-teman, sebelum ke inti permasalahan, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan jadwal sanggah P3K Guru tahap kedua. Untuk peserta seleksi kompetensi tahap kedua yang tidak lolos ini dapat mengajukan sanggahan mulai tanggal 22 sampai 24 Desember tahun 2021. Nah, ini sanggah ini berlaku selama 3 hari ya teman-teman. Apabila lewat dari tanggal yang ditentukan, ini sudah tidak berlaku lagi. Bagi peserta yang ingin mengajukan sanggah, ini melalui akun di portal SSCSN masing-masing teman-teman. Dan kemudian masa sanggah itu dibuka untuk memberikan kesempatan bagi peserta yang gagal dalam seleksi kompetensi yang kedua untuk menyampaikan keberatannya. Perlu teman-teman ketahui bahwa ajuan sanggah kita itu bisa memiliki dua kemungkinan teman-teman, yaitu diterima maupun ditolak. Jika hasilnya ditolak, maka keputusan pansel sudah final. Kesempatan untuk mengajukan sanggah ini tidak datang dua kali ya teman-teman. Jadi teman-teman harus dapat memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin agar teman-teman dapat berpeluang besar untuk lulus pada seleksi P3K Guru tahap kedua ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa bila ajuan bisa dibuktikan bahwa memang terjadi kesalahan pada hasil yang penyebabnya itu bukan dari faktor peserta, maksudnya bukan dari kita, pansel ini akan melakukan pengumuman ulang hasil seleksi dengan berkoordinasi bersama pansel nasional. Pengumuman ulang hasil seleksi ini nanti akan diumumkan pada hasil seleksi pasca sanggah P3K Guru tahap yang kedua. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara melakukan sanggah, berikut saya berikan 5 langkah untuk melakukan sanggah. Yang pertama, silakan teman-teman login dengan akun SSCSN 2021 di laman daftar sscsn.pkn.go.id. Kemudian teman-teman login. Setelah berhasil login, teman-teman akan diberikan fitur ajukan sanggah. Ajukan sanggah ini apabila teman-teman dinyatakan tidak lulus. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa memilih jenis penilaian yang ingin disanggah. Kemudian yang keempat, di kolom alasan sanggah, teman-teman bisa menjabarkan mengenai kronologis kejadian. Mengapa teman-teman itu bisa mengajukan sanggah dan menyertakan bukti yang diperlukan untuk menguatkan sanggahan kita. Untuk menuliskan alasan sanggah ini, teman-teman tidak boleh asal-asalan, tidak boleh mengada-ngada, dan perlu teman-teman garis bawahi bahwa teman-teman ini mengajukan sanggah karena keberatan, karena kesalahan dari pihak panitia seleksi, bukan dari teman-teman. Kalau ada kasus bahwa teman-teman ini tidak lulus untuk mengisi informasi karena lupa untuk mengupload dokumen serdik, ini kan karena kesalahan dari teman-teman, bukan dari panitia seleksi. Nah, ini tidak bisa dilakukan sanggah. Namun, kalau misalkan panitia seleksi lupa atau tidak menambahkan nilai dari afirmasi serdik, ini bisa dilakukan sanggah. Nah, berikut teman-teman, saya berikan contoh sanggah P3K Guru tahap yang kedua. Teman-teman nanti terlebih dahulu bisa mencentang jenis penilaian yang ingin teman-teman sanggah. Setelah teman-teman mencentang jenis penilaiannya, nanti kemudian
teman-teman bisa mengisi alasan sanggah. Ini bisa teman-teman ketik sesuai dengan kronologis kejadian. Tidak lupa untuk menguatkan bukti sanggah, teman-teman bisa mengupload dokumen yang diperlukan. Ketiga-tiganya ini harus nyambung ya teman-teman. Contohnya teman-teman ingin menyanggah terkait dengan afirmasi sertifikat pendidik. Kemudian teman-teman menjabarkan alasan sanggah terkait dengan afirmasi sertifikat pendidik tersebut. Nah, kemudian bukti sanggahnya jangan diupload akte ataupun ijazah teman-teman. Namun teman-teman bisa mengupload bukti sanggah tentang afirmasi sertifikat pendidik itu dengan mengupload sertifikat pendidik yang teman-teman miliki. Bagi teman-teman yang masih bingung, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawabnya, nanti akan saya jawab. Dan berikut saya berikan referensi untuk menuliskan kalimat alasan sanggah. Contohnya, yang pertama itu referensi alasan sanggah untuk yang memiliki afirmasi sertifikat pendidik. Contohnya nih, untuk kalimatnya, nilai kompetensi teknis saya seharusnya 500 poin karena saya memiliki sertifikat pendidik atau serdik. Untuk menguatkan alasan sanggah saya sertakan dokumen dari sertifikat pendidik tersebut. Mohon periksa kembali dan terima kasih. Kalimat yang saya contohkan ini tergolong dari singkat, padat, dan jelas ya teman-teman, tidak bertele-tele. Namun teman-teman juga bisa membuat kalimat sendiri, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang kedua adalah tentang referensi alasan sanggah untuk yang memiliki afirmasi umur. Contohnya kalimatnya begini. Nilai kompetensi teknis saya seharusnya mendapatkan tambahan 75 poin karena saya seharusnya mendapat afirmasi umur di atas 35 tahun. Umur saya saat ini adalah 45 tahun. Untuk menguatkan alasan sanggah saya sertakan akte kelahiran saya. Mohon periksa kembali dan terima kasih. Untuk masukan dari saya teman-teman untuk menuliskan alasan sanggah ini, jangan bertele-tele, kita harus menuliskan alasan sanggah ini to the point aja, lebih ke poin yang mana yang mau kita sanggah. Mengingat tadi pada alasan sanggah ada batasan karakter. Batasan maksimal karakter yang diperbolehkan yaitu sebesar 255 karakter teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan saya terkait dengan bagaimana menuliskan kalimat alasan sanggah yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.